hikmah dari turunnya Al-Quran ini itu tadi, ada perubahan. Tanpa amal, kehidupan dunia hanyalah sia-sia, dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Yang dalam setiap perjuangannya di medan pertempuran tidak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita bertemu lagi sahabat pada program spesial Ramadan UPQ, Upgrade Pemahaman Al-Qur'an. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita diberikan kesehatan agar kita selalu dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, terutama dalam menjalankan ibadah puasa ya pada hari ini Kak. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya. Ini tidak terasa ya sudah. Ya, sudah. Kita berpuasa ini sudah berjalan begitu. Ya sudah mau. Ya, tidak lama lagi ini sudah mau meninggalkan lagi bulan Ya, Ramadan. Ya, semoga kita selalu diberkahi ya. Ya, ini saya lihat nih Kak, pada hari ini penampilan cukup berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya ya, lebih santai lah. Nah, pada hari ini Kak, apa nih yang kita mau bahas? Insya Allah hari ini kita bahas yang lebih menarik lah, khususnya juga yang muda-muda itu lebih terbuka wawasannya terkait tema yang kita hari ini, yaitu Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Ya, berarti berhubungan dengan kaum milenial ya, yang anak-anak muda ini perlu ditonton nih sahabat, apalagi yang anak-anak muda yang milenial ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan, bagaimana sih ilmu pengetahuan itu menurut Islam? Kita perlu tahu nih Kak, menurut Islam itu gimana? Jadi dalam Islam itu ilmu ibarat cahaya. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan menerangi kegelapan malam di saat kita melangkahkan kaki. Tanpa adanya cahaya, maka berpotensi untuk tersesat. Iya, betul. Ketika ada cahaya, maka tentulah kita akan berada di jalan yang benar. Begitu pula ilmu. Ketika ilmu tidak dibarengi dalam kehidupan ini, maka itulah yang akan membuat kita tersesat dan akhirnya kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat akan direnggut. Tidak akan dapat kita miliki. Tetapi ketika ilmu itu kita jadikan sebagai pengarah, penunjuk jalan, maka ilmu itulah yang akan menjadikan kita bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Itu penting. Kemudian dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Ada yang ilmu fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain ini ilmu-ilmu yang wajib, yang mesti kita miliki. Setiap orang yang beriman wajib memiliki ilmu yang fardu ain. Ya, harus. Contohnya seperti apa? Ilmu agama. Ilmu agama yang wajib-wajib itu mesti dikuasai dengan baik dan benar. Contoh misalnya ilmu tentang sholat. Nah, itu harus dikuasai. Ketika kita mengaku bahwa diri kita beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka tidak akan sah keimanan itu apabila tidak dijalankan atau tidak dibuktikan dengan cara beribadah. Beribadah salah satunya adalah dengan sholat. Ketika sholat itu tanpa dibarengi dengan ilmu, maka itulah yang akan membuat kita menjadi sengsara. Maka penting kita mempelajari ilmu yang fardu ain. Semua orang beriman penting mempelajari ilmu yang fardu ain karena itu kewajiban yang mesti dimiliki karena merupakan syarat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Itu. Kemudian yang kedua ada yang ilmu fardu kifayah. Yang ilmu fardu kifayah ini seperti apa? Ilmu dunia tetapi juga penting dalam kehidupan. Kenapa?
karena kita hidup di dunia. Kalau kita hidup di akhirat ya tidak usah belajar ilmu di dunia karena kita hidup di akhirat. Tapi karena kita hidup di dunia maka penting kita mempelajari juga ilmu dunia. Contohnya seperti apa? Ada mungkin yang pintar fisika, ilmu fisika, ada yang pintar ilmu kimia, ada yang ingin mungkin ilmu yang sosial, ilmu politik dan lain sebagainya. Itu penting juga. Jadi dalam Islam itu tidak dilarang juga mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Cuman tidak diwajibkan seperti yang fardu ain tadi. Ketika ada yang sudah mewakili dari umat Islam, itu sudah gugur kewajiban yang lainnya. Jadi itu sudah gugur. Berbeda tadi dengan yang fardu ain. Kalau kita tahu ilmu salat, saya misalnya tahu ilmu salat, Fatur juga mesti tahu ilmu salat. Jadi itu tidak boleh saya tahu gugur kewajibannya, itu tidak boleh. Itu hanya fardu kifayah gitu. Ya, oke. Kan tadi kita sudah jelaskan Kak mengenai hukum kita menuntut ilmu itu yang fardu ain dengan fardu kifayah. Nah, ini jangan sampai anak-anak banyak yang salah ini ya, salah mengartikan. Jangan sampai karena fardu kifayah, wah saya tidak mau sekolah lagi nih Kak. Ya gimana tuh Kak untuk meluruskan hal ini? Ya. Nah, ini pentingnya tadi saya sampaikan bahwa kita ini sementara hidup di dunia. Maka perhatikan pula kehidupan dunia kita. Ketika kita ini hadis Rasulullah, ketika kita menghendaki dunia, hendaklah dengan ilmu. Ketika kita menghendaki kehidupan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan ketika kita hendak menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, hendaklah kita berilmu. Jadi ilmu itu menentukan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Baik itu ilmu yang fardu kifayah maupun ilmu yang fardu ain. Namun memang penekanannya beda yang antara fardu kifayah dan fardu ain, tetapi tidak menutup kemungkinan kita mesti tahu juga yang kedokteran atau ilmu-ilmu yang tentara, polisi dan lain-lain, itu mesti kita kuasai. Karena umat Islam juga harus memiliki orang-orang seperti yang profesi-profesi yang sudah disebutkan itu. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apa sih Kak hubungannya Al-Quran dengan ilmu pengetahuan? Hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan sangat berhubungan erat. Kita ambil dulu misalnya di hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dari kewajiban ini, maka Al-Quran berperan sangat penting dalam memajukan ilmu pengetahuan. Kebanyakan ilmu-ilmu yang sekarang ini tuh adopsinya dari Al-Quran. Ya, misalnya yang ilmu tentang perputaran matahari, itu kan dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian tentang bulan, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kemudian itu sudah tersusun seperti yang kita pelajari tata surya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Nah, inilah ilmu-ilmu yang sebenarnya awalnya diadopsi dalam Al-Quran kemudian dikembangkan saat ini. Jadi itu kebanyakan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini, baik itu yang di dunia maupun di akhirat, itu adopsinya dari Al-Quran. Seperti ilmu-ilmu biologi, tentang kosmos mungkin, atau tentang hal-hal lain seperti pesawat. Itu kan adopsinya dari Al-Quran. Jadi sebanyak ilmu-ilmu yang dipelajari itu awalnya berada dalam Al-Quran. Pembuatan besi ilmunya dalam Al-Quran, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Hal-hal lainnya juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Cuman ada beberapa hal yang memang tidak detail dijelaskan. Kenapa demikian? Sesuai dengan firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Maknanya apa? Ketika Allah sudah ciptakan segala sesuatu ini yang menjadi bentuk kenikmatan dunia ini,
maka itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Iya. Maka dari itu Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran sesuai dengan pengetahuan yang akan kita dalami. Ketika Allah turunkan misalnya Al-Quran, dari ilmu-ilmu itu dikembangkan lagi dengan akal kita. Makanya kita dibekali dengan akal. Akallah itu yang akan memberikan ilmu-ilmu baru, tapi tetap sumbernya dalam Al-Quran. Ya, oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di UPK, Upgrade Pemahaman Al-Quran. Vin, atas Vin. Nanti mit. Hei, apa kurang buat di sini? Jangan ribut bro, main game ini lagi serius-serius ini. Atas. Korang nih di masa pandemi begini seharusnya jangan kurang berkumpul begini. Baru kurang udah pakai masker lagi. Kalian nih, yo pak. Gara kau ini bro, ribut sekali kita. Menang tadi, datang ribut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PT. Kenapa ini ribut-ribut? Ini PT, kita lagi main game tadi, datang ribut sini. Baru menang nih tadi. Soalnya mereka dinasihati supaya jangan berkumpul dengan harus pakai masker, mereka marah-marah. Oh, jadi sudah benar ya niatnya ini Mas menasehati, tapi jangan, saya lihat tadi sampai pukul-pukul meja ya, jangan seperti itu. Nah, kalian bertiga juga sebagai warga tetap di desa ini, jangan juga kalian seperti begini, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Bukankah saya sudah bilang dari awal pandemi ini, kalian itu ikuti perintah dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Apa itu 3M PT? Belum tahu juga 3M. Belum PT. Ya Allah. Yang pertama itu mencuci tangan. Tentunya itu pakai sabun. Yang kedua seperti yang kalian lakukan ini, jaga jarak, ya. Yang ketiga itu memakai masker. Kalian ada masker? Tidak ada. Ya Allah, masker juga tidak ada. Untung saya lagi bawa masker di sini. Bagi-bagi. Ambil. Terima kasih, Pak. Masker deh. Ya. Pakai. Iya, Pak. Sudah cuci tangan belum? Belum PT. Habis ini cuci tangan. Saya pergi dulu ya. Jangan lagi ribut-ribut. Iya, PT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga jarak. Ya sahabat, kembali lagi di UPK, Upgrade Pemahaman Al-Quran. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang hubungan ilmu pengetahuan dengan Al-Quran, terus ilmu pengetahuan ini menurut Islam. Nah, sekarang kita akan mempelajari keutamaan menuntut ilmu sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya. Kalau masalah keutamaan itu kita mulai dari dalil yang tertinggi dulu, yaitu dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, atau ada yang menyebutkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Ayatnya kita potong sampai ke yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, ketika seseorang beriman kemudian dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka Allah akan janjikan dinaikkan tingkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang hanya beriman. Ketika seseorang hanya beriman tanpa dibarengi ilmu pengetahuan, maka akan lebih mudah imannya turun, akan lebih mudah imannya itu rusak. Tetapi kalau dibarengi dengan ilmu pengetahuan, bagaimana caranya kita sholat, bagaimana caranya kita beribadah, ilmu itu dipakai untuk memfullkan iman kita, itu yang membuat orang yang beriman dan berilmu lebih spesial dibanding orang yang beriman saja. Itu dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali menyebutkan keutamaan-keutamaan tentang menuntut ilmu. Contoh, man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Allah akan mudahkan. Jadi yang awalnya mungkin sulitlah jalan menuju surganya, tapi karena dengan ilmu pengetahuan itu akhirnya lebih mudah. Kenapa? Karena awalnya mungkin dia tidak tahu tentang suatu hal, apalagi yang berhubungan dengan ibadah. Setelah dia menuntut ilmu, dia berilmu, maka dia lebih tahu. Dari lebih tahunya itulah yang nantinya mengantarkan dia semakin dekat ke surga. Itu yang hadis pertama. Hadis kedua, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia pergi, Allah akan nilai hasil menuntut ilmunya itu, proses menuntut ilmu itu dengan pahala jihad fisabilillah. Seperti kita berjihad. Jadi misal kita ke sekolah, itu masih dihitung pahala jihad. Bayangkan. Nanti kita injak depan rumah, kita injak rumah kita, baru itu dihentikan itu pahalanya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan ketika kita menuntut ilmu dengan baik, sebaik-baiknya. Misalnya kita ke sekolah, dan naudzubillah misalnya kita belum sampai ke rumah, belum pulang sampai ke rumah, ternyata Allah takdirkan wafat, maka syahid fisabilillah. Orang yang syahid itu keutamaannya tidak dihisab, tanpa hisab, full langsung jalan seperti kilat. Berarti tanpa harus kita turun lagi di medan perang ya kan, dengan menuntut ilmu. Iya, dengan menuntut ilmu saja sudah dinilai seperti jihad. Jadi itu ketika di padang mahsyar nanti orang pada ngantri, ditunggu-tunggu, dipanggil siapa-siapa yang, nah itu yang syahid jalan langsung dipanggil, panggil awal. Ya tidak usah lagi ya. Kalian tidak usah antri, kalian itu sudah mendapatkan pahala syahid. Begitu pula nanti di mizan, tanpa juga nanti masuk surganya gampang, cepat. Jalannya di Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim lancar seperti kilat. Nah ini apa sih manfaat jika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuannya itu kan? Yang pertama, kita menjalankan setiap amal itu tidak akan keliru. Itu yang poin penting. Ketika kita, intinya kan kita berilmu atau kita menuntut ilmu itu kan untuk beramal. Intinya gitu. Kita menuntut ilmu itu untuk beramal. Ketika ilmu itu benar-benar sudah betul, baik dan benar, kita tuntut dengan baik, kemudian memang ilmunya diajarkan oleh orang yang benar-benar ahli di situ, maka ilmu itulah yang akan membuat kita menempuh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Ketika ilmu itu kita ambil dari Al-Quran atau diajarkan oleh orang dari Al-Quran, maka itu tidak akan berpotensi salah, tidak akan. Maka itu pentingnya kita mempelajari ilmu, tapi berpedoman kepada Al-Quran adalah ilmu yang kita dapatkan tidak mungkin keliru atau tidak mungkin salah. Itu yang paling penting yang mesti kita tanamkan. Ya, sahabat dimanapun berada, marilah kita dengarkan pesan-pesan dari Kak Akbar sekaligus penutup yang akan memotivasi kita, terutama kaum milenial, terutama bagi saya juga, agar kita termotivasi untuk senantiasa rajin menuntut ilmu tanpa lelah walaupun di bulan Ramadan seperti ini. Ya kalau ingat Ramadan kan ya biasanya kan sudah lemas, apalagi yang sudah lemas ya. Menunggu berbuka saat ini ya, Masya Allah. Sudah kerja siang ya kayaknya sahabat man juga di rumah itu sudah loyo-loyo. Iya, sudah. Ya, tapi itulah kenapa Allah janjikan ganjaran-ganjaran yang besar itu agar kita semangat dalam menuntut ilmu. Coba bayangkan, Allah berfirman misalnya contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kok nggak disebutkan orang yang berilmu? Memang tidak disebutkan orang yang berilmu, tapi bagaimana cara kita beramal tanpa ilmu? Maka setiap orang itu ada yang keliru, bahkan ada yang tidak diterima amalnya karena tidak dibarengi dengan ilmu. Maka penting ilmu sebelum kita beramal. Ayolah kita berilmu dulu baru beramal, agar amal yang kita perbuat itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah tadi ilmu yang kita dapatkan dari Kak Akbar mengenai ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Ya, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama apalagi kita bagi para pejuang-pejuang penuntut ilmu ya, yang bagi kita yang lagi menuntut ilmu, muda milenial, semangat lah. Iya, semangat lah. Terutama di bulan Ramadan seperti ini ya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jazakumullah. Sudah mau berbuka kayaknya. Iya, sudah mau berbuka. Iya, sudah mau berbuka puasa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa juga di subscribe. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا